Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini saya membuat video lagi sekalian ya. Jadi ini saya ingin membahas tentang ini, salawat. Nah, bukan belakangan ini ya, tahun ini eh, banyak sekali muncul salawat yang agak membuat kita ya mungkin eh genrenya ya atau lantunannya itu agak ceria, bahkan saking cerianya itu sampai membuat banyak dari yang pendengarnya itu jingkrak-jingkrak atau joget. Jadi saya ingin membahas tentang eh, joget sambil bersolawat atau bersolawat sambil joget, karena banyak sekali fenomena yang seliweran, bukan fenomena ya, video-video yang seliweran yang menampilkan majelis-majelis salawat yang pendengarnya atau jemaahnya itu berjoget-joget gitu. Nah, jadi seharusnya salawat itu ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita bersalawat harusnya membuat kita itu lebih adem, lebih tentrem, dan khusyuk untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau sambil joget malah arahnya ke ura-uraan, jingkrak-jingkrakan, dan saya lihat ya khusyuknya itu malah kepada menikmati alunan musik saja gitu loh. Bukan malah kayak terlihat khusyuk untuk mencintai Nabi, tapi malah kayak sama kayak ini, orang mendengarkan dangdut, orang mendengarkan disco, mereka lebih ke fokus ke musik gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah pantas salawat Nabi diisi dengan hal-hal yang nggak ada nilai akhlaknya, yang tidak ada nilai etikanya? Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Jadi akhlak yang diutamakan, etika yang diutamakan, bahkan banyak sekali ulama-ulama yang menciptakannya, menulis kitab itu mengatakan bahwa akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Ya, ilmu itu mulia loh ya, tapi lebih utama akhlak, apalagi hal-hal yang bersifatnya mubah, apalagi maksiat gitu loh. Jadi otomatis apapun majelis itu, baik itu majelis yang isinya bukan tentang sholawat, yang isinya itu sholawat, majelis taklim, majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan apapun, yang diutamakan kalau sebagai umat Nabi Muhammad, yang diutamakan dulu adalah etika, akhlak. Jadi kalau tidak ada akhlak, tidak ada etika di situ, maka pasti arahnya adalah ke arah-arah yang buruk, ke arah yang maksiat, ke arah-arah yang pasti jelek gitu loh. Kemudian apapun majelisnya, apapun perkumpulannya, entah itu majelis taklim, majelis sholawat, itu harus memperhatikan kaedah-kaedah Islam. Apalagi majelis-majelis itu yang berkaitan dengan Islam ya, seperti majelis taklim, belajar tentang agama, majelis salawat, itu wajib memperhatikan kaedah-kaedah Islam. Seperti contoh, tempat laki-laki dan perempuan harus terpisah. Nah, kalau ada yang mengatakan gimana mau terpisah, jemaahnya banyak sekali. Yang penting panitianya telah menyediakan
tempat laki-laki dan tempat perempuan, dan juga dijaga, diarahkan gitu. Di luar itu ketika ada panitia yang ternyata ada yang kecolongan, itu di luar kuasa dari panitia. Tapi kalau dengan sengaja tidak membuat tempat seperti itu, ya otomatis panitianya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga jangan samakan ya majelis sholawat dengan konser. Ingat, jangan samakan majelis sholawat dengan konser. Boleh mengadaptasi cara konser agar diminati anak-anak muda zaman sekarang, tapi tetap mengikuti kaedah-kaedah agama Islam ya, kaedah-kaedah agama Islam, dengan selalu berkonsultasi kepada yang lebih alim seperti ustadz, kiai yang lebih mengetahui caranya bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Islam, yang sekiranya ini tetap majelis sholawat yang tetap sesuai dengan norma-norma Islam. Jangan plek ketiplek atau sama plek kayak konser gitu. Ya saya tahu karena memang banyak sekali dari zamannya Habib Syekh itu kan modelnya seperti konser, ada panggung, para jemaahnya mendengar. Tapi kan Habib Syekh yang saya lihat itu memang modelnya terpisah, laki-laki dan perempuan, bahkan dikasih pagar itu laki-laki dan perempuan. Dan juga Habib Syekh selalu menghimbau untuk tidak ada yang joget, tidak ada yang ura-uraan, karena ini bukan konser, ini majelis sholawat gitu. Ya, pada intinya adalah jangan malah kita jauh dari Nabi Muhammad SAW karena kita sholawat dengan cara yang salah. Ya, karena cara kita yang salah dalam membuat yang dalam bersolawat gitu loh. Ada ya cara bersolawat dengan cara yang salah. Ya itu tadi. Ya menurut saya sih salawat tapi joget-joget. Itu salawat atau joget harusnya. Kalau joget ya joget saja, kalau salawat ya salawat gitu loh. Jangan samakan konser, disco, apalagi orkes, itu jangan samakan dengan majelis sholawat. Harusnya dengan sholawat kita lebih dekat dengan Rasulullah dan juga mendapatkan kebaikan dari majelis sholawat itu, bukan malah melakukan maksiat gitu. Makanya seperti pernikahan walimatul ursh itu malah mendapatkan walimatul ursh itu mendapatkan sebuah kebaikan dan pahala ketika kita melakukan sesuai dengan norma agama Islam. Tapi kalau kita masukkan unsur-unsur maksiat seperti menyewa biduan, orkes, terus ada arak atau minuman beralkohol, ya jadi maksiat semua gitu loh. Gitu. Oke, jadi teman-teman, marilah kita sholawat yang benar. Sholawat itu benar, tapi ininya loh, perkumpulannya itu, majelisnya itu loh, ditata dengan benar sesuai dengan kaidah Islam. Jangan hanya karena kita ikut-ikutan saja. Tapi benar ya, ada di sisi lain memang sholawat-sholawat yang karena genre-genre sholawat yang sekarang ini banyak yang tahu. Anak muda itu banyak yang tahu. Cuman apakah ya kedepannya anak muda itu tahu sholawat itu dengan jingkrak-jingkrak, dengan joget-joget? Masa seperti itu? Toh ya kayak seperti Maher Zain, Habib Syekh, kemudian grup-grup sholawat, qasidah, itu sekarang mulai banyak yang diminatin gitu loh. Itu loh, sudah bagus gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat kelak nanti di hari kiamat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok mati nih?